Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan bab sebelumnya, pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama membahas bab 4 terkait bulan Ramadan yang indah. Sebenarnya mengapa bulan Ramadan itu memiliki keutamaan daripada bulan-bulan yang lainnya? Dikarenakan bulan suci Ramadan itu merupakan bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bulan Ramadan ini seluruh umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi umat muslim, maka baginya Allah akan meningkatkan derajat ketakwaan hambanya tersebut. Nah, sebelum melanjutkan lebih dalam terkait bulan Ramadan serta ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, kita harus mengetahui apakah itu puasa. Puasa menurut bahasa artinya yaitu shaum, menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu merupakan waktu dari istilah puasa. Sedangkan keutamaan dari ibadah puasa, Allah akan memberikan derajat ketakwaan hamba Allah yang telah menjalankan puasa. Hal tersebut termaktub dalam ayat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat ini sebelumnya Allah telah memberikan keutamaan dengan meninggikan derajat ketakwaan. Dan ketakwaan itu sebenarnya apa sih? Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Maka orang-orang yang bersungguh dalam bertakwa, maka kehidupannya akan tentram di dunia dan akan dijanjikan surga di akhirat kelak. Oleh karena itu, pada bulan puasa memiliki keutamaan yang sangatlah besar, maka dari itu terdapat ibadah yang hanya dilakukan setahun sekali, yaitu ibadah puasa. Puasa, untuk mengetahui selanjutnya apakah itu rukun puasa. Rukun puasa artinya segala sesuatu yang harus dipenuhi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Sehingga ketika kita melakukan puasa, kita harus melakukan dua hal di sini. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian syarat wajib, apakah itu syarat wajib? Syarat wajib adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang wajib berpuasa, yaitu agama Islam, orang yang berakal sehat, orang yang cukup umur ataupun balik atau dewasa, mampu menjalankan puasa, serta tidak sedang haid ataupun nifas bagi perempuan. Sehingga seorang yang muslim yang memiliki akal dan cukup umur dan mampu menjalankan puasa itu syarat diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan apakah syarat sah dari puasa? Syarat sah itu agar puasanya menjadi sah adalah sebagai berikut, yaitu seorang Islam, kemudian mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk, suci dari haid dan nifas, serta dilaksanakan di waktu-waktu diperbolehkannya puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika kita puasa, apa saja yang membatalkan ibadah kita? Yaitu makan dan minum dengan sengaja,
muntah disengaja, haid atau nifas bagi perempuan, hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila, serta murtad ataupun keluar dari agama Islam. Sehingga ketika kita berpuasa, maka ketika kita melakukan salah satu di antara hal-hal ini, kita telah batal puasanya. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Sunnah puasa artinya segala sesuatu yang jika dilakukan kita akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti halnya kita menyegerakan berbuka puasa ketika sudah azan maghrib, maka kita bersegera untuk minum dan mengambil makanan yang tersedia. Kemudian mengakhirkan sahur ketika waktu subuh. Salat tarawih pada malam di hari bulan Ramadan. Berbanyak zikir, sedekah, berdoa, memberi buka puasa. Juga menggosok gigi di waktu pagi. Sedangkan ibadah-ibadah sunat di bulan Ramadan seperti halnya tadarus Al-Quran, kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian adanya sholat tarawih selepas sholat isya dan ataupun disebut dengan qiyamul Ramadan, yaitu sunnah yang hanya dikerjakan pada waktu Ramadan. Dan juga kita disunnahkan untuk memperbanyak sedekah, dikarenakan salah satu pintu yang dibuka oleh Allah meraih keuntungan besar di bulan Ramadan yaitu adalah dengan memperbanyak sedekah. Dan juga ibadah sunnah yang terakhir di bulan Ramadan yaitu dengan beriktikaf, dengan berdiam diri di masjid dengan zikir. Sehingga ketika kita sudah mencapai hari 20 di bulan Ramadan, maka 10 hari terakhir kita disunahkan untuk beriktikaf sehingga kita dapat mendapatkan pahala Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, kita dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal ini, yaitu dengan kita berbohong baik secara perbuatan ataupun secara ucapan. Dan juga kita ghibah ataupun mengunjing orang lain, itu tidak diperbolehkan. Dan juga dengki, memberikan kesaksian palsu, serta memandang lawan jenis dengan syahwat. Jika kita telah melakukan hal-hal ini, maka pahala yang seharusnya kita dapat ketika kita berpuasa, maka kita tidak mendapatkannya. Dan juga ada perihal penting ataupun hal-hal yang kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Puasa bagi umat muslim merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Oleh karena itu ada golongan-golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat harus mengganti puasanya di bulan yang lainnya atau dengan membayar fidyah. Dalam hal ini ada dua golongan orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama yaitu golongan yang harus menggantinya puasa di hari lain. Seperti halnya orang yang sakit, kemudian musafir, dan juga sedang haid ataupun nifas bagi wanita. Sedangkan golongan yang boleh tidak berpuasa tapi harus mengganti dengan membayar fidyah ataupun membayar uzurnya, hal ini yaitu golongan orang tua yang sudah berumur lanjut sehingga tidak dapat berpuasa lagi, dan juga sakit menahun sehingga tidak dapat memungkinkan mengqadha puasa di hari-hari lain, hamil, menyusui anak, serta orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat puasa Ramadan sehingga tidak dapat mengqadha di hari-hari lain. Dari golongan ini kita mengetahui bahwasanya Allah telah memberikan peraturan bagi umat muslim dengan semudah-mudahnya. Dalam hal ini, apakah keutamaan dari bulan Ramadan? Yaitu bulan Ramadan merupakan bulan diturunnya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Dan juga bulan ini amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan dan juga penuh berkah, penuh pengampunan dan dikabulkannya doa, serta terdapat malam Lailatul Qadar.
Dari hal ini, manfaat dari berpuasa dan juga di bulan Ramadan ini kita diharapkan menjadi manusia yang bertakwa sehingga dapat terhindar dari segala tipu daya setan, dan juga kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita, melihara kesehatan, dan juga diampuni dosa-dosa kita. Jika kita telah menjalani dan menempuh bulan-bulan yang ada dalam hidup kita, maka bulan Ramadanlah bulan yang diutamakan oleh Allah, yang diberikan keutamaan daripada bulan-bulan yang lainnya. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.